Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal fi bayani sunnati ing dalam jelasaken sunnah, ing dalam nerangaken masalah sunnah. Sunnah itu artinya perbuatan Nabi. Wal bid'ati lan bid'ah. Bid'ah itu artinya tidak pernah dikerjakan Nabi. As-sunnatu utawi lafaz sunnah biddomi kalawan dibaca dhammah, sinnya dibaca dhammah, wa tasdidih lan dibaca tasdid nunnya, wa tasdidih lan dibaca tasdid nunnya. Sunnah kama kaya perkara qala kang ngendika, kama kaya perkara qala kang ngendika Abul Baqa sapa Imam Abul Baqa fi kulliyatihi ing dalam kitab kuliahnya Imam Abul Baqa, fi kulliyatihi ing dalam kitab kuliahnya Imam Abul Baqa. Sunnah itu definisi lughatan ing dalam secara bahasa. Lughatan ing dalam secara bahasa atau secara etimologi ya. Secara etimologi, at-thariqatu iku dalan. At-thariqatu iku dalan, itu jalan, walau ghaira mardiyatin, walaupun itu tidak diridhoi, walaupun itu tidak diridhoi. Jadi lafaz sunnah secara bahasa, secara etimologi itu jalan, walaupun jalan itu tidak diridhoi. Itu definisi sunnah secara bahasa. Wal syar'an, dan ing dalam secara syarak, sunnah secara syarak ismun iku nama. Ismun iku nama li thariqati kedui dalan, nama dari sebuah jalan, al-mardiyati kang diridhoi, al-mardiyati kang diridhoi, al-maslukati yang ditempuh, al-maslukati yang ditempuh, fid dini ing dalam agama, fid dini ing dalam agama. Salakah kang ngambah atau melaku, melewati, ha ing thariqah, ha ing thariqah Rasulullah sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw ghairuhu, utawa liyane Nabi, aw ghairuhu, utawa liyane Nabi, mimma sangkeng wong, mimma sangkeng wong, huwa kang utawi man alamun iku wong kang agung atau
orang yang menjadi panutan sama saja. Alamun itu orang yang agung atau orang yang menjadi panutan. Fiddini ing dalam agama. Fiddini ing dalam agama. Kas sahabati koyok sahabat. Kas sahabati koyok sahabat. Radhiyallahu anhum. Radhiya mugi-mugi ridho. Radhiya mugi-mugi ridho Allahu subhanahu wa ta'ala. Anhum sangking sahabat. Anhum sangking sahabat. Jadi pembahasan pada siang ini tentang masalah sunnah dan bid'ah. Sunnah pengertiannya atau definisi dari sunnah sendiri secara bahasa yaitu jalan. Yang penting jalan itu namanya sunnah. Entah jalan itu diridhoi atau tidak, entah jalan itu sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Jadi itu definisi sunnah secara bahasa atau secara etimologi. Sedangkan sunnah secara syarak, sunnah secara istilah atau sunnah secara terminologi, yaitu nama dari jalan atau nama jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang mana jalan tersebut ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bukan nabi tapi ditempuh oleh para sahabat. Maka itu juga termasuk namanya sunnah. Contohnya sholat witir. Sholat witir dengan cara berjamaah. Jadi sholat witir secara berjamaah itu di zaman Nabi nggak ada. Faham ya? Nabi itu sholat witir beliau sendirian di rumahnya, di dalam beliau sendirian. Kenapa? Karena beliau khawatir ketika sholat witir, sholat tarawih maksudnya. Jadi Nabi itu melaksanakan sholat tarawih di dalam beliau, di rumah beliau dalam keadaan sendirian. Kenapa? Karena pada waktu itu seandainya Nabi melaksanakan sholat tarawih dengan cara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan sholat tarawih dengan cara berjamaah, atau Allah taala akan mewajibkan sholat tarawih. Dan itu Nabi nggak pingin. Kenapa? Sholat yang 5 waktu saja kita sudah tidak mampu, ditambah lagi sholat wajib namanya sholat tarawih, otomatis ini akan memberatkan, menyulitkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Kalau kita membicarakan pahalanya sangat besar, sebagaimana siwak, pahalanya sangat besar. Maka Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati, seandainya saya tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhu bisiwak, maka saya akan merintahkan, mewajibkan mereka memakai siwak. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar, sangat mulia. Cuman kalau seandainya siwak hukumnya wajib, berarti yang tidak siwak mendapat dosa. Lah ini Nabi nggak mau, karena otomatis menyulitkan, memberatkan kepada umatnya. Wong yang namanya sholat maktubah saja kadang kita mengerjakan di akhir waktu, kadang bagaimana? Nggak sholat ya. Nah, paham ya? Nabi, karena Nabi merasa kasihan, akhirnya pada waktu itu beliau sholat tarawih sendirian. Berapa jumlahnya? Jumlahnya pernah sahabat namanya sahabat Jabir
melihat Nabi sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, 11 rakaat dengan witir, 8 tarawih ditambah witir 3. Dan hadis ini yang dibuat rujukan atau sumber oleh Muhammadiyah. Benar juga, karena memang ada hadisnya. Cuman sahabat-sahabat yang lain melihat Nabi sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Dan hadis ini yang diikuti oleh NU. Sehingga yang lain mengarahkan kemungkinan besar yang dilihat oleh sahabat Jabir itu Nabi sholat lagi, cuman sahabat Jabir tidak melihat rakaat sebelum dan juga rakaat setelahnya. Yang jelas jumlah tarawih yang 8 atau yang 20 itu ada dasarnya semua. Yang salah yang mana? Yang salah yang tidak sholat ya, yang enggak tarawih wis. Kembali kepada sunnah dari sahabat. Itu kan tarawih dengan cara sendiri-sendiri. Adapun tarawih seperti sekarang ini, tarawih dilaksanakan dengan cara berjamaah, itu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini tarawih dengan cara berjamaah. Paham ya? Jadi dijelaskan dalam kitab antara lain namanya kitab Kasyfut Tabarih fi Bayani Sholati Tarawih. Ada bahasa ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini, artinya tarawih dengan cara berjamaah. Karena di zaman Nabi tarawih dilaksanakan secara furada, secara sendiri-sendiri. Paham ya? Yes. Terus juga Al-Quran seperti sekarang itu di zaman Nabi nggak ada. Paham ya? Di zaman Nabi tidak ada. Bagaimana? Karena pada waktu itu Al-Quran kan mufarraq. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah ya, Makkiyah, Madaniyah. Diturunkan di Mekah namanya Makkiyah, diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Ada yang di pohon kurma, pokok ada yang di gunung, mencar-mencar. Bentuk seperti sekarang ini karena waktu itu memang para sahabat hafal Al-Quran ya. Para sahabat mayoritas hafal Al-Quran. Jadi nggak seperti ini karena para sahabat mayoritas hafal Al-Quran. Cuman karena khawatir ini kalau tidak dikumpulkan orang yang hafal dan tidak dibentuk seperti ini, maka nanti dikhawatirkan akan hilang sedikit demi sedikit. Karena pada waktu itu yang penghafal Al-Quran banyak menjadi syuhada, banyak yang mati syahid ketika berperang. Jadi berbentuk seperti ini di zamannya Sayyidina Umar, Utsman, yang seperti ini. Zaman Nabi nggak ada. Paham ya? Di zaman Nabi juga tidak ada. Maka jadi secara umum bid'ah itu memang tidak ada di zaman Nabi, cuma nanti ada di belakang. Bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak. Bahkan ada yang wajib, ada yang sunnah umpamanya. Adapun sunnah yaitu perbuatan Nabi. Sunnah itu meliputi ucapan Nabi, meliputi perbuatan Nabi, meliputi ketetapan Nabi. Paham ya? Sunnah itu bisa jadi dari sisi min haitsu qaulin Nabi. Nabi mengatakan qaulan Nabi, ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda innamal a'malu binniyat umpamanya, bahwasanya semua pekerjaan tergantung dari niat. Terus ada pekerjaan Nabi. Ada sebuah hadis bahwa Nabi bersedekah, bahwa Nabi berpuasa di hari Kamis dan Senin umpamanya. Ada juga ikrar, takrir. Apa takrir? Ketetapan Nabi, pengakuan Nabi. Artinya apa? Nabi tidak menyampaikan, Nabi tidak
melakukan sesuatu, tapi ada sahabat yang melakukan, cuman Nabi tidak ingkar. Otomatis itu dibenarkan oleh Nabi, karena seandainya Nabi tidak membenarkan, otomatis Nabi akan ingkar atau akan membenarkan bahwa itu termasuk yang dilarang umpamanya. Maka itu namanya takrir. Apa takrir? Ketetapan Nabi. Terus sunnah itu di sini ada juga yang dari sahabat. Terus yang dibuat rujukan masalah sahabat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Alaikum naptabno sapa sira kabeh. Kalian semua harus mengikuti bisunnati, kalawan sunnahku, kalawan ajaranku. Naptabno sapa sira kabeh bisunnati, kalawan sunnahku, ajaranku, wa sunnatil khulafair rasyidin, lan sunnah atau ajaran para sahabat. Khalifah itu penggantinya, para sahabat yang menjadi pengganti ar-rasyidina, kang mendapat petunjuk. Min ba'di, ing dalam setelah wafatku, kata Nabi. Min ba'di, ing dalam setelah wafatku. Kalian semua harus mengikuti ajaranku, sunnahku, dan mengikuti sunnahnya para sahabat setelah saya wafat. Jadi ini termasuk yang dibuat rujukan bahwasanya selain kita mengikuti Nabi, juga mengikuti para sahabat. Ada juga sebuah hadis seperti ini. Ashabi kan nujum idza tadaitum ihtadaitum. Nah, ada hadis ashabi kan nujum, para sahabatku itu diibaratkan bintang. Idza tadaitum ihtadaitum. Idza tadaitum, jika engkau mengikuti ihtadaitum, berarti kalian semua mendapat petunjuk. Wa urfan, lan ing dalam secara uruf atau kebiasaan, ini tetap definisi sunnah. Jadi definisi sunnah itu ada 3 pandangan. Ada secara bahasa, ada secara syarak, ada secara uruf, kebiasaan. Ma'iku perkara, ma'iku perkara wa dhabakan istiqomah, wa dhabakan istiqomah alaihi atas ma. Muqtada, sapa wong kang menjadi panutan. Muqtada, sapa wong kang menjadi panutan. Nabiyan iku nabi, nabiyan iku nabi, kana ono sapa Muqtada awwaliyan utawa wali. Jadi yang dijadikan panutan entah itu wali atau nabi, kalau tidak pernah ditinggalkan, itu berarti namanya sunnah secara uruf. Wasunniyu utawi lafaz sunni. Lafaz sunni, sering kita mendengar sunni. Apa sunni? Wasunniyu utawi lafaz sunni, mansubun, iku dibangsaaken atau disandarkan. Mansubun iku disandarkan atau dibangsaaken ilas sunnati, maring lafaz sunnah. Hulifa, dibuang. At-ta'u opota. Hulifa, dibuang. At-ta'u opota lin nisbati, korona nisbat.
lin nisbati korono nisbat. Wis. Jadi istilah sunni itu berarti maksudnya dinisbatkan, disandarkan kepada lafaz sunnah. Karena dinisbatkan, tanya dibuang dan diganti ya nisbat. Contohnya Makkah, ketika dijadikan nisbat menjadi Makki. Contohnya ata'allamu ila syekh, saya belajar kepada Syekh Zaini Dahlan Al-Makki, kang bangsa Mekah. Paham ya? Al-Makki, saya belajar kepada Said umpamanya Habib Zain bin Smith Al-Madani, kang bangsa Madinah. Taknya dibuang terus diganti dengan iya yang bertasydid. Jadi iya-nya bertasydid, sunniyuh atau sunni terserah. Al-Makki, cara maknanya kang bangsa Makkah. Seperti di kitab kita atau buku-buku yang Arab, contohnya pengarang penulis orang Indonesia, mesti di belakang contohnya penulisnya namanya Nabil, jama'ahu warattabahu Ahmad Muhammad Nabil Al-Indonesi. Menyusun dan mengumpulkan tulisan tersebut Ahmad, ada Ahmad Muhammad dobelnya, Ahmad Muhammad Nabil Al-Indonesi, kang bangsa Indonesia. Karena penulisnya orang Indonesia, yang baca orang Afrika ya. Yang pencetaknya dari Amerika umpamanya. Berarti Al-Indonesi, kang bangsa Indonesia. Itu namanya ya nisbat. Paham ya? Seperti Al-Jawi, Al-Jawi. Contohnya kita belajar kitab karyanya Imam Syekh Nawawi Banten, mesti Al-Jawi. Paham ya? Contohnya kitab Uqudul Jan umpamanya. Uqudul Jan, terus muallif Syekh Nawawi Al-Jawi, kang bangsa Jawa, Jawa Barat, orang Bantennya. Mesti Al-Jawi, itu namanya ya nisbat.